Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan yang paling penting adalah nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, saya Abdullah Hafiz ingin menyampaikan sedikit tausiah yang bertemakan 5 prinsip dalam menjaga hati agar selalu tetap bersih. Baik buruknya perilaku seseorang itu tergantung pada hatinya. Bila hatinya itu baik, maka baik pula perilakunya. Namun bila hatinya buruk, maka buruk pula perilakunya. Hati itu merupakan bagian yang paling mudah untuk berpengaruh dan sulit untuk diobati. Maka tak heran bila mana para ulama tasawuf sangat perhatian sekali dengan urusan hati. Terutama Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Ghazali mengatakan bahwasanya siapa saja yang ingin menata amalnya, siapa saja yang ingin kembali kepada Allah, maka baiknya ia menata hatinya terlebih dahulu. Namun ia tidak akan sampai menata hatinya dengan baik sebelum ia mengetahui 5 prinsip ini. Apa saja 5 prinsip itu? Hadirin rahimakumullah. Prinsip yang pertama yaitu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui dari apa yang kita sembunyikan, apa yang terbesit dan dirahasiakan di dalam hati kita. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 51. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Dan Allah Maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati kalian. Ada juga di dalam firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 19. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah Maha mengetahui dari apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu kerjakan. Hadirin rahimakumullah. Namun pada intinya, orang yang telah mengetahui hakikat ini, maka ia tidak akan berani menyimpan, merahasiakan sesuatu yang tidak baik di dalam hatinya. Sebab Allah akan mengetahui apa yang dirahasiakan di dalam hatinya. Hadirin rahimakumullah. Prinsip yang kedua, itu Allah tidak melihat dari rupa maupun harta kita semua. Tapi Allah memandang setiap hati kita semua. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Faman kana lahu qalbun shalih tahannallahu azza wa jalla alaihi. Wa innama antum bani Adam akramukum indallahi atqakum." Sungguhnya Allah tidak melihat dari rupa, bentuk maupun harta kalian, tapi
Allah melihat dari hati dan amalan kalian. Dan sesungguhnya Allah tidak melihat dari rupa, bentuk maupun harta kalian. Tapi Allah melihat dari hati dan juga amalan kalian. Maka barang siapa yang memiliki hati yang bersih, maka Allah akan menaruh simpati kepadanya. Allah akan mencintai kepadanya. Allah akan mencintai hati orang-orang yang bersih. Dan ketahuilah bahwa kalian semua itu berasal dari anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Dan tetaplah yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Prinsip yang ketiga yaitu hati diibaratkan seorang pemimpin. Hati diibaratkan seorang raja, dan anggota tubuh lainnya itu diibaratkan rakyat yang mengikuti seorang pemimpin. Bila mana pemimpin itu baik, maka baik pula rakyatnya. Namun bila mana pemimpin itu buruk, maka buruk pula rakyatnya. Begitu pula dengan hati. Bila mana hatinya itu baik, maka baik pula perilaku anggota tubuhnya. Dan bila mana hatinya itu buruk, maka buruk juga perilaku jasadnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, iza soluhat soluhal jasadu kullu, wa iza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu." Ketahuilah bahwa di dalam setiap tubuh manusia ada segumpal daging. Bila mana segumpal daging itu baik, maka baik pula jasadnya. Namun bila mana segumpal daging itu buruk, maka buruk pula jasadnya. Segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin rahimakumullah. Prinsip yang keempat yaitu hati itu adalah gudangnya untuk menyimpan permata-permata yang berharga dan yang bermakna penting bagi kehidupan kita. Permata yang pertama itu adalah akal kita. Permata yang kedua yaitu adalah mata hati kita. Yang mata hati kita itu adalah modal utama dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Permata yang ketiga yaitu adalah sifat yang terpuji. Sedangkan permata yang paling mulia adalah makrifat kepada Allah. Permata yang paling mulia adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Prinsip yang kelima yaitu hati ini menjadi tempat sasaran serangan para syaitan, serangan dari bisikan para syaitan. Jika pemilik hati itu selalu berzikir mengingat kepada Allah, maka setan sedikit menjauh darinya. Namun bila mana pemilik hati itu lalai, dari mengingat Allah, maka setan akan kembali membisiki dirinya. Di saat yang sama juga, hati menjadi tempat diturunkannya bisikan-bisikan yang baik, terutama ilham dan bisikan malaikat. Tak heran juga bila mana hati tidak terlepas dari dua sumber bisikan baik maupun buruk tersebut. Kesibukan hati itu lebih baik daripada kesibukan anggota lainnya. Kebersihan hati itu lebih baik daripada kebersihan anggota tubuh lainnya. Bukan berarti kebersihan anggota tubuh itu tidak penting. Penting juga, namun ada yang lebih penting, yaitu hati kita. Karena Allah tidak melihat dari jasadiah kita, Allah melihat dari hati kita semua. Hadirin rahimakumullah. Demikianlah 5 prinsip hal dalam menjaga hati agar tetap bersih.
Bila kita telah mengetahui 5 prinsip ini, maka bersegeralah kita untuk menata hati kita, membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran yang menempel di dalam hati kita. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita, meneguhkan hati kita dalam keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Unzur maqala wala tangzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan janganlah melihat siapa yang menyampaikan. Banyak kesalahannya, saya mohon maaf, meminta maaf atas segala kesalahan yang saya sampaikan. Ambil baiknya dan buang buruknya. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.